Sidul udah jadi tukang Sidul. Dul. Betawi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Siapa yang tak tahu dengan sinetron Sidul Anak Sekolahan? Sidul Anak Sekolahan merupakan sinetron yang berasal dari Indonesia, yang diproduksi, ditulis, dan disutradarai oleh sang pemeran utama, yaitu Rano Karno. Beliau menjadi pemeran utamanya yang berperan sebagai Dul atau Kasduloh. Sinetron ini mempunyai alur cerita tentang kehidupan Sidul dan keluarganya. Sebuah keluarga Betawi yang konsisten untuk tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional, kendati pun hidup di tengah-tengah arus modernisasi kota Jakarta saat ini. Selain Rano Karno, sinetron ini juga dibintangi oleh para pemain peran yang berkelas, seperti Benyamin S., Maudy Kusnaedi, Cornelia Agatha, Aminah Cendrakasih, Mandra, Suti Karno, dan juga Basuki. Sinetron ini cocok ditonton oleh siapapun karena bergenre drama, komedi, keluarga, dan juga roman. Sinetron Sidul Anak Sekolahan tidak hanya 1 atau 2 musim saja, akan tetapi terdiri dari 6 musim dan memiliki 139 episode. Ceritanya sudah menjadi versi modern yang diangkat dari novel Sidul Anak Betawi karya Aman Datuk Majoindo. Dul. Dul. Ada juga film dengan judul yang sama, namun disutradarai oleh Syuman Jaya pada tahun 1972 dalam versi layar kaca atau film. Di film tersebut, Rano Karno juga berperan sebagai Sidul kecil, dan Benyamin Suhaib tetap berperan sebagai babehnya Sidul. Hanya saja pada saat itu, nama babehnya Sidul saat itu adalah Asman, bukan Babeh Sabeni, seperti dalam versi sinetron. Siang Mamat. Sejauh ini, Sidul Anak Sekolahan telah sukses menjadi sinetron Indonesia yang paling sering ditayangkan di televisi. Saat pertama kali rilis, sinetron ini langsung melejit dan menjadi salah satu acara paling terkenal yang mengalahkan popularitas produksi-produksi asing yang saat itu mendominasi acara televisi di Indonesia. Pada edisi bulan Ramadan ini, admin BNT Visual mengajak seluruh pecinta sinetron Sidul Anak Sekolahan untuk meluangkan waktu sejenak dan menyempatkan diri mengirimkan surah Al-Fatihah yang kita tujukan kepada para pemain yang telah pergi mendahului kita semua. Semoga segala amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keberhasilan sinetron Sidul Anak Sekolahan akhirnya membuat Rano Karno untuk mengembangkan ceritanya lebih lanjut, yaitu 2 sinetron dengan judul Sidul Anak Gedongan dan Sidul The Series. Dilanjutkan dengan film televisi yang berjudul Sidul Anak Pinggiran, dan 3 film bioskop lainnya seperti Sidul The Movie, Sidul The Movie 2, dan Akhir Kisah Cinta Sidul. Kasduloh, atau yang biasa disapa dengan Dul, merupakan seorang anak muda berdarah asli Betawi
yang berusaha mempertahankan nilai-nilai luhur keluarganya di tengah kemajuan zaman, serta kondisi perkembangan pembangunan kota metropolitan saat ini. Atas keinginan dari kedua orang tuanya, kemudian Sidul berkuliah di sebuah perguruan tinggi swasta dengan mengambil jurusan teknik mesin. Ayahnya Sidul, yakni Babeh Sabeni, rela menjual aset tanah dan bahkan membatalkan rencana pergi haji bersama istrinya yang bernama Laila atau maknya, demi untuk menyekolahkan Dul setinggi mungkin. Harapan dari kedua orang tua Sidul hanya satu, yaitu Dul tidak melulu mengikuti jejak ayahnya sebagai seorang pengemudi oplet. Di musim pertama inilah, secara tidak sengaja, Dul berkenalan dengan seorang gadis yang bernama Sarah. Sarah. Perempuan blasteran Indonesia Belanda yang tanpa diketahui oleh Sidul ternyata diketahui tengah menargetkan dirinya dan keluarganya sebagai objek untuk penelitian skripsi. Dan pada akhir musim diceritakan, baik Dul dan Sarah telah sama-sama berhasil lulus sebagai sarjana yang kemudian terkenal sebutan tukang insinyur yang pernah diteriaki secara antusias oleh Babeh Sabeni. Sidol udah jadi tukang insinyur. Cerita di musim kedua, setelah lulus kuliah, Dul kembali dihadapkan pada masalah baru, yakni sulitnya mencari pekerjaan. Sempat ia diterima di beberapa perusahaan, namun kemudian dilarang oleh Babeh Sabeni setelah mengetahui Dul harus bekerja di luar kota Jakarta. Namun Dul tidak patah semangat, apalagi setelah berteman akrab dengan Sarah, yang dalam ceritanya ternyata Sarah memiliki rasa suka kepada si Dul. Namun di sisi lain, Dul juga bertemu dengan Zainab, seorang gadis lain Sarah yang juga berdarah Betawi. Dikisahkan Zainab adalah teman masa kecilnya Dul, yang dalam ceritanya Zainab telah dijodohkan dengan Dul sejak mereka masih anak-anak. Dan di penghujung musim ini, Sarah mengajak Dul dan keluarganya untuk berlibur ke Anyer. Di musim ketiga, Babeh Sabeni wafat akibat musibah yang terjadi saat kembali dari Anyer. Kami turut berduka. Beban hidup Sidul pun semakin bertambah, apalagi ia masih juga belum memiliki pekerjaan. Selain itu, hubungan Dul dengan Sarah dan Zainab semakin menarik untuk terus dinikmati kisahnya dengan berbagai konflik yang terjadi di antara ketiganya, yaitu Dul, Sarah, dan Zainab. Mendekati pada akhir musim, Dul akhirnya mendapatkan pekerjaan yang diharapkan, tetapi justru malah membawa persoalan yang baru, di mana Dul harus rela diberangkatkan ke luar negeri, yaitu ke Prancis dan Swiss, untuk mempelajari sistem permesinan baru. Berbekal semangat dan kasih sayang Sarah, dan juga restu dari maknya, Dul akhirnya berangkat menjalankan tugas tersebut. Di musim keempat, sekembalinya dari luar negeri, Dul masih harus menunggu penempatan kerja dari perusahaan tempatnya bekerja. Sambil menunggu, ia mengisi waktunya dengan kembali mengemudikan oplet tua peninggalan ayahnya. Di lain sisi, hubungan Dul dan Sarah sedikit merenggang karena Sarah kecewa dengan Dul yang tanpa sepengetahuannya, Dul telah memberikan hadiah kepada Zainab. Pada akhir episode, Dul ke rumah Sarah saat kondisi hujan deras untuk mengantar Sarah ke bandara dan pergi ke Belanda. Dikarenakan terdapat kabar bahwa ayahnya sedang dirawat di ICU, dan Dul pun berjanji bahwa ia akan setia menunggu hingga Sarah kembali. Di musim kelima, ditandai dengan dipanggilnya oleh Sang Maha Kuasa, yaitu Engkong Ali, yang kemudian membawa duka bagi keluarga Dul. Namun selain kabar duka, kabar gembira datang dari Atun, yang dalam waktu dekat akan segera dinikahkan oleh Mas Karyo. Selain itu, Dul akhirnya mendapat tugas dari kantornya. Besok aja mulai kerja. Lo mulai kerja. Tetapi kali ini ia harus pergi keluar kota, tepatnya di Kalimantan, dalam waktu yang sangat lama. Sarah yang dengan tulus mencintai Dul meminta izin untuk datang ke Kalimantan dan meminta Dul untuk menikahi dirinya.
Pada episode terakhir, akhirnya doa Atun terkabul, di mana Atun akan segera menikah dengan Mas Karyo. Dan kemudian, Dul bersama Sarah pun akhirnya berpelukan. Di musim yang ke-6, sinetron ini bercerita tentang Dul dengan kehidupannya yang baru, di mana kali ini Dul sudah menjadi pemeran sebagai pegawai kantoran. Penempatannya ke Kalimantan yang telah direncanakan akhirnya ditunda untuk sementara waktu. Namun di sisi lain, ia masih juga belum bisa menemukan pilihan antara memilih Sarah atau Zainab. Sayangnya Zainab kemudian harus menikah dengan pria yang bernama Henry. Di episode terakhir inilah terjawab sudah teka-teki sinetron Sidul Anak Sekolahan. Sebab di akhir ceritanya, Sidul akhirnya menikah dengan Sarah. Dipersembahkan oleh BMT Visual. Bukan manusia terpilih.